Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, penonton Aksara Agro and Farm, kali ini Aksara Agro and Farm kembali tentang episode ternak kambing perah. Pada video kali ini kita akan menceritakan tentang ini teman-teman. Ternak kambing, khususnya ternak kambing perah, itu bisa menjadi impian sukses. Tapi kita sebagai calon peternak maupun peternak pemula itu harus berhati-hati atau harus waspada karena bisa terancam gagal karena hal ini. Nah, jadi hal ini akan kami ceritakan. Nah, sebelumnya kami informasikan bahwa kami ini berada di kandang ternak kambing perah peternak senior di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya daerah Sleman. Jadi biasanya kami meliput di bagian dalam, tapi kali ini kami berada di bagian luar. Nah, di bagian luar ini memang untuk semi umbaran. Jadi ini umbarannya, kemudian ini kandang-kandang yang ada satu pejantan, kemudian ada beberapa yang ini untuk yang Jawa Randu, yang itu. Kemudian yang ujung itu sapera peranakan, kemudian yang ini juga sapera. Nah, jadi kami membuat video ini karena ada banyak pertanyaan dan akan kami saling kaitkan untuk menjawab dari beberapa pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama itu ini teman-teman, berapa mas untuk modal awal usaha ternak kambing perah? Itu pertanyaan pertama. Itu banyak juga yang seperti itu. Yang kedua, kami memang tidak memberikan informasi tentang harga bibit ternak kambing perah di kandang sini karena saya sudah pernah menceritakan di sini mahal. Karena apa? Ya memang kualitas dari genetik induknya itu sangat bagus. Nah, tentang penjelasan genetik di ternak kambing perah itu ada dua, genotipe dan fenotipe. Itu sudah kami jelaskan pada video sebelum ini ya teman-teman. Nah, itu yang membuat mahal. Jadi bagi pemula maupun yang akan terjun di ternak kambing perah itu ya agak-agak kok tidak logis ya, harganya kok mahal sekali gitu. Nah, terus pertanyaan yang ketiga dari penonton, itu berapa harga susu kambing perah? Nah, seperti yang murni ya, susu kambing murni seperti itu. Nah, yang keempat, mas, apakah ada kemungkinan itu kita bisa rugi dalam usaha ternak kambing perah atau penjualan susu kambing? Nah, yang kelima, itu berapa lama akan balik modal? Dari awal sampai balik modal itu akan berapa lama? Nah, dari kelima pertanyaan tersebut, saya akan sebelum merangkum dari jawaban kelimanya, saya akan menjawab satu persatu teman-teman. Ini nanti terkait dengan impian sukses teman-teman itu agar tidak terancam gagal. Kenapa gagal? Nah, ini karena biasanya teman-teman itu dalam melakukan usaha, apalagi pemula ya, baik pemula di dunia usaha maupun pemula di ternak hewan, khususnya ternak kambing perah, itu terlalu mengandalkan perhitungan kalkulator atau kalkulasinya itu terlalu perhitungan. Padahal dalam kita beternak, karena ini makhluk hidup, dan apalagi teman-teman itu belum ada pengalaman, apalagi belum pernah pengalaman ternak kambing ya, itu ada faktor X yang sangat banyak sekali. Nah, itulah bagian dari proses, dan proses itu mahal harganya teman-teman. Makanya dalam perhitungan usaha ternak kambing perah, teman-teman jangan terlalu mengandalkan perhitungan kalkulator. Misalkan teman-teman memulai dari berapa ekor, pembuatan kandang berapa dananya, dan biaya pakan sentrat untuk induk yang siap diperah itu seperti apa. Teman-teman jangan seperti itu. Nah, kembali lagi saya akan menjawab satu persatu. Berapa modal awal usaha ternak kambing perah? Itu kembali saya tidak bisa menyebutkan tentang nominalnya, karena itu range-nya atau rentangnya itu biayanya itu sangat lebar sekali. Pernah saya ceritakan bahwa kalau teman-teman itu mau instan itu bisa. Resikonya kalau mau instan, teman-teman memulai ternak kambing perah dengan induk yang sudah laktasi 1, minimal laktasi 1, artinya sudah pernah melahirkan. Nah, kalau sudah pernah melahirkan atau baru dere, itu biasanya begitu sampai ke kandang teman-teman sudah siap memerah. Artinya teman-teman tidak memulai dari yang ekonomis.
Kalau ekonomis, teman-teman memulai dari Jawa Randu, betinanya atau yang indukan lokal, kemudian jantannya dari Sapera. Nah, kalau dengan Sapera baru nanti anaknya itu kan dapatnya Sapera. Nah, Sapera menunggu waktu dia melahirkan atau laktasi 1, baru dia yang akan diperah seperti itu. Tetapi dari Jawa Randu pun teman-teman bisa memerah. Seperti di sini, Jawa Randu di sini dengan pemberian sentrat buatan sendiri oleh senior kami, itu dengan pemberian sore 5,5 kilo sentrat dan pagi juga 0,5 kilo sentrat, itu produksi susunya itu satu hari itu bisa 1 sampai 1,5 liter teman-teman. Itu jumlah yang cukup lumayan untuk jenis ras Jawa Randu seperti itu. Nah, jadi memang ada rentang yang jarak sangat jauh untuk biaya memulai ternak kambing perah. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, kenapa harga bibit kambing perah mahal? Gini teman-teman, boleh percaya boleh tidak, saya pernah juga membuat liputan pada video sebelumnya bahwa ada cerita peternak yang sudah jalan 2 tahun ternak kambing perah, itu pada tahap pertama pengadaan betina, dia membeli Sapera warnanya putih, telinganya juga lumayan jepiping, dengan harga yang sangat murah. Itu waktu itu dere ada yang bunting, harga 2-3 jutaan, 4 jutaan. Nah, tetapi karena murahnya itu, walhasil pada saat proses setelah melahirkan siap diperah, itu susunya kalah dari induk Jawa Randu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Itu sudah saya jelaskan pada video sebelum ini tentang faktor genotipe. Jadi genotipe itu di dalam faktor genetik. Untuk jelasnya nanti teman-teman silahkan melihat video sebelumnya. Jadi yang membuat meskipun sama-sama telinganya jepiping, warnanya putih dan sebagainya, yang membedakan mahal itu faktor genotipe, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa harga susu kambing? Nah, kalau di daerah istimewa Yogyakarta itu kalau nggak salah sekitar 20.000. Yang jelas eceran ke kandang sini itu 25.000 teman-teman. Tapi kalau kita kirim ke pabrik itu harganya sekitar 22 kalau nggak salah ya teman-teman. Seperti itu per liter. Nah, kalau peternak di sini itu nanti kalau sudah jumlah tertentu satu trip gitu bisa 300-400 liter, itu baru dikirim ke pabrik yang lokasinya di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, terus apakah ada kemungkinan rugi? Kalau kita bicara kemungkinan, ya itu bisa teman-teman. Itu bisa kemungkinan rugi. Biasanya faktor yang bikin rugi itu apa teman-teman? Faktor berproses. Jadi sebenarnya faktor berproses, ada pembelajaran, teman-teman kemudian mengalami tanda kutip jatuh dalam proses tersebut, kemudian teman-teman stop, tidak melanjutkan. Setelah jatuh kemudian tidak melanjutkan, itu akan menjadi rugi. Tetapi kalau dalam proses beternak ternak kambing pada umumnya dan ternak kambing perah pada khususnya, pada saat teman-teman mengalami katakanlah faktor kematian cempe, kemudian penyakit dari induk dan sebagainya, kemudian lama birahi untuk indukannya, terus kemudian teman-teman stop, tidak melanjutkan, itu akan menjadi rugi. Karena modal awal stop, kemudian teman-teman akan menjual kambing-kambing, aset kandang itu akan menjadi aset nol teman-teman. Itu yang membuat rugi. Tapi kalau teman-teman tetap berproses berusaha, itu nanti tidak akan rugi, tetapi proses balik modalnya agak lama teman-teman. Nah, kemudian berapa lama nih terkait proses akan balik modal? Jadi gini aja teman-teman. Jadi saya di sini kembali lagi ke konteks video ini. Jangan teman-teman terlalu menggunakan kalkulator. Boleh menggunakan kalkulator, tapi itu jangan jadikan acuan. Karena nanti dalam prosesnya teman-teman jadi tidak jenak, tidak tenang, tidak enjoy dalam berproses. Kembali lagi bahwa dasar dalam ternak kambing perah itu teman-teman sudah senang, sudah hobi. Artinya kalau sudah senang, sudah hobi, kalau ada pengeluaran di 1-2 tahun pertama untuk pengadaan pakan, kemudian penambahan indukan maupun penambahan kandang, itu tentu teman-teman tidak terlalu beban akhirnya dalam hal pikiran gitu teman-teman. Nah, jadi solusinya apa mas? Kalau kita jangan terlalu menggunakan kalkulator. Solusinya
dari Aksara Agro and Farm itu teman-teman, kata kuncinya adalah silaturahmi atau silaturahim. Silaturahmi artinya teman-teman rajin-rajinlah dolan kandang ke sesama peternak kambing perah. Dimanapun itu teman-teman silahkan belajar. Karena dari sana teman-teman nanti bisa tanya-tanya seperti apa proses naik turunnya berproses dari awal merintis ternak kambing perah. Jadi teman-teman akan real mendapatkan pembelajaran langsung dari peternaknya. Kalau teman-teman hanya belajar dari YouTube, akhirnya teman-teman impiannya itu terlalu tinggi. Tinggi impian, ilmunya minim. Silaturahminya minim sekali. Nah, oleh karena itu pesan kami, silaturahmi itu atau dolan kandang ke kambing perah, teman-teman bisa menambah ilmu dan kemudian teman-teman bisa langsung melihat seperti apa rutinitas dari pagi sampai sore, pemberian pakan, pemerahan, persiapan perah, kemudian perawatan cempe, kemudian perawatan indukan setelah melahirkan, kemudian perkawinan yang koloni maupun yang individu, itu teman-teman bisa belajar, bahkan bisa nanti menanyakan tentang penjualan, pengiriman susu untuk dijual. Nah, ingat ya, semua bisa teman-teman tiru, dari pola kandang, kemudian pola pemberian pakan, jenis pakannya bisa persis, persentase jenis pakannya, sentratnya juga bisa persis, bisa teman-teman tiru. Bahkan teman-teman bisa dengan uang membeli kambing yang berkualitas sangat tinggi memang secara genotip, tetapi yang tidak teman-teman bisa tiru itu adalah faktor rezeki. Faktor rezeki teman-teman. Kalau anak kandang itu saya kategorikan sebagai rezeki. Jadi mencari anak kandang yang amanah, cukup loyal dan senang juga terhadap kambing, itu kategori kami, dari saya itu rezeki juga. Karena kita dipertemukan oleh Tuhan kepada orang yang bisa benar-benar merawat, senang, hobi, gemati terhadap kambing perah kita. Nah, itu mungkin teman-teman cerita dari kami tentang impian sukses ternak kambing perah. Itu bisa terancam gagal karena hal teman-teman terlalu perhitungan kalkulator, tapi lupa akan silaturahmi dolan kandang ke peternak kambing perah. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.